Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Blood and Money. Film rilisan tahun 2020 ini menceritakan tentang seorang veteran perang Amerika yang bernama Jimmy, yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya setelah pensiun dari kemiliteran, sehingga ia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan berburu. Namun siapa sangka dalam pemburuan itu Jimmy justru mendapatkan masalah yang tak terduga-duga. Dengan usianya yang tidak terbilang muda lagi, apakah Jimmy masih mampu menyelesaikan perseteruan berbekal pengalaman yang didapatkan di kemiliteran tersebut? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Jimmy yang sedang mengamati bidikannya tepat mengenai seekor rusa. Setelah itu di saat malamnya Jimmy mulai menghubungi pelanggannya untuk membeli hasil buruannya tersebut, dan ia dapat bermalam di mana saja karena mobilnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat seperti sebuah kamar mini. Singkat cerita, setelah hasil buruannya dijual, Jimmy mulai berpindah ke tempat lain untuk berburu. Namun tiba-tiba ia mulai merasakan sakit dan batuk darah. Ternyata Jimmy mengidap penyakit kanker. Kemudian ia pergi ke titik pemeriksaan untuk mendaftarkan diri agar bisa keluar ke tempat yang bernama Pinkham Road. Temannya mengatakan bahwa mereka sementara merenovasi tempat itu beberapa hari. Jika Jimmy ingin pergi ke sana harus berhati-hati. Mendengar informasi tersebut, Jimmy memutuskan untuk tidak pergi ke tempat itu, melainkan pergi ke kota untuk membeli segala kebutuhannya. Thanks for the info. I got one. Take care. Saat di kota, Jimmy mulai berteman dengan seorang wanita bernama Debbie. Debbie selalu memperhatikan kesehatan Jimmy layaknya ayah sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Jimmy membaca sebuah koran yang memberitakan tentang kematian putrinya. Ternyata Jimmy pernah mengemudi dalam keadaan mabok hingga menewaskan putrinya sendiri. Merasa kecewa dengan hal tersebut, Jimmy pergi mengikuti pertemuan veteran. Di pertemuan itu, Jimmy bertemu dengan seorang mantan marinir bernama George. George menceritakan semua masalahnya di saat ia berada di medan perang, sehingga melampiaskan semuanya pada istri dan anak-anaknya. Dan ternyata istrinya adalah Debbie, yang berteman dengan Jimmy. Lanjut cerita, pada keesokan harinya Jimmy kembali ke hutan untuk berburu. Ia mulai membidik seekor rusa, namun bidikannya tersebut tidak tepat sasaran. Jimmy pun mencari rusa tersebut. Kemudian dia melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan. Jimmy segera membidik dan menembaknya. Karena dikira rusa, di saat Jimmy mendekati ternyata itu adalah seorang wanita, bukan rusa. Dengan rasa panik, Jimmy bergegas pergi. Saat Jimmy melakukan checkpoint di pos penjagaan, penjaga tersebut memaksa Jimmy untuk singgah dan menikmati segelas kopi. Dengan perasaan takut, Jimmy menerima ajakan itu. Namun tiba-tiba ketegangan pun terjadi. Penjaga itu mulai merasa curiga pada Jimmy karena melihat percikan darah segar yang menempel pada jaketnya. Padahal penjaga itu tidak melihat hasil buruannya yang ia bawa malam itu. Namun Jimmy beralasan bahwa ia mengalami batuk darah, sehingga darah tersebut adalah darah miliknya. Malam itu juga Jimmy bergegas ke kota. Sesampainya di kota, ia mulai pergi ke sebuah bar dan memesan beberapa gelas alkohol agar bisa menghilangkan rasa stresnya, walaupun sudah mendapatkan larangan atas penyakit yang dideritanya. Kemudian dia melihat berita tentang perampokan sebuah kasino 2 hari lalu, yang mana salah satu perampok tersebut adalah wanita yang ditembak mati olehnya saat berada di dalam hutan. Jumlah perampok diidentifikasi ada 5 orang. Diperkirakan mereka berhasil kabur membawa uang tunai senilai 1,2 juta US dollar. Keesokan harinya ia kembali ke hutan tersebut berniat untuk menghilangkan jejaknya agar kelompok perampok tersebut tidak mengetahui pelaku pembunuhan wanita itu.
Namun di saat ia membuka sebuah koper, ia sangat kaget karena melihat uang yang sangat banyak. Karena butuh uang, akhirnya Jimmy mengambil uang tersebut. Namun saat ia berjalan pulang, tanpa sengaja ia bertemu dengan George yang sedang ingin berburu juga di hutan itu. Tapi tiba-tiba dalam aksi kejar-kejaran, kelompok perampok tersebut berhasil menangkap George dan meminta Jimmy untuk menyerahkan diri lalu mengembalikan uang tersebut. Karena Jimmy tidak mengembalikan uang mereka, akhirnya George langsung dihabisi oleh kelompok perampok itu. Setelah dirasanya sudah aman, Jimmy berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun ternyata mobilnya sudah dibakar oleh kelompok perampok tersebut. Karena kedinginan, ia mulai bermalam di sebuah kontainer kosong. Singkat cerita, keesokan harinya ia menuliskan sebuah pesan dan simpan di tempat itu, dengan harapan ada yang bisa menemui surat tersebut. Namun tiba-tiba salah seorang perampok datang langsung menghujani peluru di tempat itu. Dengan keahlian militer yang ia miliki, Jimmy berhasil melumpuhkan pria itu lalu pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata salah seorang pria mengikuti jejak Jimmy. Mengetahui hal tersebut, Jimmy segera bersembunyi. Di saat pria itu lengah, Jimmy mulai menyerang dan berhasil menghabisi pria tersebut. Udara dingin tidak bisa dibendung. Jimmy segera mencari tempat untuk menghangatkan diri. Namun karena susahnya mencari bahan yang mudah terbakar, Jimmy mengambil beberapa gapal uang lalu dibakar untuk menghangatkan dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya ia mulai mencari mobil milik George. Setelah menemukan mobil milik George, ia berniat untuk kabur dari sana. Namun di saat ia melihat foto Debbie bersama anaknya, ia mengurungkan niatnya dan berniat untuk membalaskan dendam atas kematian George. Di saat ia sedang menelusuri hutan tersebut, ia menemukan dua orang perampok yang tersisa. Ternyata itu adalah seorang ayah dan anak. Terlihat ayahnya sangat marah karena uang curian yang hilang tersebut dibawa oleh pacar anaknya. Kemudian ayahnya tersebut terus berusaha mencari Jimmy, sedangkan anaknya menunggu di mobil. Jimmy perlahan mendekati dan langsung menembak pria tersebut hingga tewas. Sekarang pistolnya kehabisan peluru. Dia mengambil senjata milik perampok itu, tetapi isi magazinnya juga kosong, sehingga Jimmy memutuskan untuk mengikuti perampok tersisa yang sedang mencarinya. Jimmy melihat perampok itu dari kejauhan. Seandainya ada senjata, mungkin Jimmy sudah menembak mati ketua perampok tersebut. Jimmy terus mengikuti perampok tersebut secara perlahan, lalu meneriakinya. Hey! Jimmy berlari secepat yang ia bisa. Perampok itu mulai mengikutinya. Perampok tersebut akhirnya menemukan Jimmy yang sedang bersembunyi. Awalnya kira itu hanya jebakan, tapi ternyata memang benar itu adalah Jimmy. Lanjut cerita, ternyata Jimmy sudah merencanakan semuanya. Di lain sisi, dia tidak bisa berlari dengan cepat. Ditambah lagi udara dingin menyebabkan penyakitnya mulai kambuh. Perampok itu menyuruh Jimmy untuk menyerahkan uang yang diambilnya. Jimmy mengatakan dia menyembunyikan di suatu tempat. Jimmy menuntun perampok itu ke tempat di mana uangnya itu disembunyikan. Di dalam perjalanan, perampok itu membahas tentang Jimmy yang mencelakakan putrinya sendiri dan terus mengejeknya sebagai seorang pahlawan yang tidak berguna. Jimmy mulai emosi dan mengatakan bahwa ia juga telah menembak mati anaknya. Perampok itu auto emosi dan mencoba mendorong Jimmy dengan pistolnya. Karena emosi membuat akal sehat hilang, di saat itulah Jimmy mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Setelah sedikit bergulat, mereka berdua pun terguling dan jatuh ke bawah, menyebabkan kaki dan tangan perampok itu patah sehingga tidak bisa digerakkan. Jimmy terluka parah dan mencoba berjalan, namun takdir berkata lain. Di akhir film diperlihatkan seorang penjaga yang menemukan surat yang dituliskan Jimmy dan ternyata surat itu bertujuan untuk Debbie.
Debbie pun membuka surat itu dan isinya ternyata Dana jalan menuju tempat penyimpanan uang yang disembunyikan Jimmy. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you the next video.